Ini Infinix Zero 30 4G, HP 3 jutaan terbaru dari Infinix yang membawa fitur baru dan itu tidak akan ditemukan pada HP Infinix sebelumnya di kelas yang sama. Nah, walaupun begitu, selama menggunakan HP ini saya juga tetap menemukan yang namanya kekurangan dari Infinix Zero 30 4G. Apakah kekurangan tersebut benar-benar mengganggu selama penggunaan? Dan apakah Infinix Zero 30 4G menjadi HP yang layak untuk dibeli? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa ya, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya ini buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe yang berwarna merah, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Sebagai HP 3 juta, Infinix itu mengeksekusi Infinix Zero 30 4G ini benar-benar pas ataupun bagus lah ya untuk HP 3 jutaan. Bahkan setiap Infinix mengeluarkan smartphone pasti ada selling point yang paling diunggulkan. Nah, ini banyak selling point yang diunggulkan dari Infinix Zero 30 4G dan bisa jadi juga fitur-fitur ataupun poin-poin bagus dari Infinix Zero 30 4G ini bisa menjadi kiblat bagi smartphone dari brand lain untuk menghadirkan hal serupa, terutama nih ya pada desain layar 3D curve. Infinix Zero 30 4G menjadi HP pertama di harga 3 juta yang menggunakan layar 3D curve. Walaupun bukan menjadi HP yang termurah, tapi buat saya sih ini langkah yang bagus dilakukan Infinix. Dipadu frame hitam mengelilingi layar ini kalau buat saya termasuk kategori tipis dan terlihat presisi dengan model layar tompel membuat HP ini enak dilihat. Bukan hanya itu saja, tampilan layar HP ini juga dibuat bagus loh. Mulai dari panelnya AMOLED, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, serta sertifikasi layar ini sudah Widefine L1. Jadi ini benar-benar cocok buat kalian yang hobinya nonton streaming film melalui Netflix ataupun sejenisnya. Nah, kecerahan layar HP ini juga sudah 900 nits. Jadi menikmati apapun di HP ini ya, baik di kondisi area outdoor siang hari, tampilan layar Infinix Zero 30 benar-benar masih nyaman dari sisi visual. Soal perlindungan kaca pada layar juga sudah dipercayakan pada Corning Gorilla Glass 5. Ini sebuah harapan dari saya yang akhirnya dimunculkan Infinix, dihadirkan Infinix di HP mereka di harga 3 juta. Bagian back cover nggak kalah cakep kok. Desain 3D curve dipadu warna emas dengan finishing semi glossy ya. Ini kalau saya menyebutnya begitu. Membuat material polikarbonat yang disematkan ini tidak terlihat dan tidak terasa murahan. Kalau mau warna lain ada warna ungu dan hijau. Khusus warna hijau ini material yang dibawa ini liter ya ataupun kulit sintetis. Perpaduan back cover dan layar curve membuat bodi Infinix Zero 30 4G terlihat tipis 7,9 mm sehingga ini nyaman loh di tangan dan kesan solidnya juga masih terasa. Harapan kedua dari saya untuk HP Infinix di harga 2 hingga 3 jutaan akhirnya terpenuhi juga, yaitu pada sisi interface. Biasanya nih HP-HP Infinix di harga 2-3 jutaan itu selalu membawa mikrofon ini hanya satu saja. Nah, di Infinix Zero 30 4G ini menghadirkan 2 mikrofon. Jelas ini akan memberikan audio yang terdengar lebih bagus ya dibandingkan hanya menggunakan 1 mikrofon. Soal SIM tray 2 slot tanpa ada slot micro SD, kalau buat saya ini bukan menjadi masalah banget. Alasannya kehadiran storage 256GB sudah lebih dari cukup. Kehadiran layar panel AMOLED dimanfaatkan Infinix dengan memberikan sensor sidik jari di layar untuk membuka kunci layar. Respon bacanya juga ini termasuk kategori cepat dan akurat. Harapan ketiga saya yang akhirnya ada di HP Infinix 3 juta, ya ini akhirnya Infinix itu memberikan opsi always on display untuk menyala selalu. Akhirnya notifikasi yang muncul pada always on display sudah sesuai. Misalnya ini ya, ada notifikasi WhatsApp yang masuk, icon yang muncul ini mirip seperti icon WhatsApp. Mengenai software yang dihadirkan, Infinix Zero 30 4G sudah berjalan pada Android 13 dengan tampilan antarmuka XOS V13.
Nah, untuk Infinix Zero 30 4G ini, di mana Infinix menjanjikan akan mendapatkan 1 kali update Android. Jadi ini akan dapat Android 14, lalu ada 2 tahun security patch dan 2 tahun software update. Ya, ini langkah yang bagus ya untuk HP Infinix juga di kelas 2 hingga 3 jutaan. Harapan saya sih ke depannya Infinix lebih berani lagi dalam memberikan update software khususnya Android ya, minimal 2 kali pembaharuan. Mengenai tampilan terbuka yang di bawah tidak ada yang saya keluhkan, mudah dioperasikan juga kok. Jika dijelajah lebih dalam akan menemukan banyak fitur nih, khususnya pada special function. Salah satunya ini ada Magic Ring, yang fungsinya ini ya terlihat ala-ala Dynamic Island pada iPhone. Magic Ring akan muncul saat melakukan pengisian baterai atau membuka kunci layar melalui pemindai wajah. Hanya ada satu poin yang terlihat biasa saja dari HP ini, Infinix Zero 30 4G. Nah, kehadiran satu poin ini membuat Infinix itu keluar dari jalurnya, yang dimana itu biasanya kalau Infinix Zero series selalu membawa performa yang biasanya ini lebih tinggi dari Infinix Note series. Nah, Infinix Zero 30 4G ini menyematkan chipset andalan mereka, yaitu MediaTek Helio G99 dipadu RAM 8GB yang bisa ditambah melalui Memfusion sebesar 8GB, lalu yang di mana ini sudah LPDDR4 ya, dan ada juga storage 256GB yang sudah UFS 2.2. Walaupun menggunakan chipset tersebut bukan berarti performa dari Infinix Zero 30 4G ini tidak bisa diandalkan. Chipset MediaTek Helio G99 untuk performanya masih terbilang mumpuni untuk menjalankan segala aktivitas ringan seperti sosial media, atau nonton video di YouTube, atau streaming film, hingga bermain game. Misalnya ini saya coba main game Mobile Legends lancar dimainkan pada HD mode aktif, frame rate dan grafiknya ini high ataupun tinggi. Semoga kedepannya melalui sistem update grafik ultranya kebuka ya. Game-game lain yang pernah saya coba itu CODM, Call of Duty Mobile, dan PUBG M. Ini pernah saya mainkan dan sudah saya buatkan video gaming testnya. Nah, lebih lengkap kalian bisa tonton video gaming test Infinix Zero 30 4G setelah menonton video ini ya. Nanti untuk linknya saya sertakan pada deskripsi atau ada di akhir video. Intinya sih kalau buat saya performa dari Infinix Zero 30 4G ini terbilang nyaman digunakan untuk apa saja, baik kegiatan aktivitas ringan hingga aktivitas berat seperti bermain game. Urusan mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video, Infinix Zero 30 4G membawa 3 buah kamera belakang dengan resolusi 108MP sebagai lensa utama, ditempani lensa yang nggak terlalu berguna ataupun hanya lensa gimmick lah ya, beresolusi 2MP sebagai lensa depth dan makro. Untuk kamera depannya sendiri beresolusi 50MP. Harapan baru saya untuk Infinix ya, ayo lebih berani lagi memberikan kamera yang lebih berguna ya untuk HP kalian di kelas 2 hingga 3 jutaan. Khususnya ya berikan aja lah ya lensa ultra wide. Lebih baik pasangkan lensa utama, lensa wide, dan lensa ultra wide. Udah, 2 kamera aja itu sudah cukup. Tidak perlu lagi ada lensa-lensa gimmick. Biar lebih wah aja sih HP-HP Infinix di harga 2 hingga 3 jutaan. Kekurangan yang saya temukan dari kamera ini masih sama ya dari HP-HP Infinix sebelumnya, yang dimana saat membuka kamera ini brightness-nya otomatis cerah maksimal. Seriusan, di kondisi tertentu khususnya ingin foto di kondisi low light ataupun gelap, kecerahan layar ini benar-benar menyilaukan mata. Jadi ada sedikit terganggu ya sebelum memotret. Ayo Infinix, ini juga bisa dong diperbaiki ya melalui update software. Untuk fitur-fiturnya sendiri ini terbilang banyak loh. Misalnya ini Infinix akhirnya memberikan opsi fokus manual pada kamera depan. Salah satu bagian yang diunggulkan dari HP ini pada perekaman video, kamera depannya ini maksimal bisa merekam resolusi 2K. Lalu ada mode naik slow motion hingga timelapse bisa juga digunakan pada kamera depan. Tidak ketinggalan juga ada mode Pro dan Dual Video yang bisa merekam bersamaan dari kamera depan dan kamera belakang. Mengenai kualitas foto, kalau buat saya nih ya termasuk kategori
Hanya saja nih ya, menjadi ciri khas hasil foto dari kamera HP Infinix ini, pasti hasil fotonya ini brightness-nya sedikit lebih tinggi dari asli. Kondisi asli maksud saya, ataupun kondisi saat itu. Kalau menurut saya sih ini terkadang foto yang dihasilkan kurang pas. Saya akan foto ulang lagi dengan sedikit menurunkan kecerahan sebelum saya memotret. Sementara foto di malam hari ataupun mendekati low light yang namanya noise pasti bermunculan, detail hilang, tapi bagusnya warna fotonya ini tidak menurun. Ini contoh perekaman video dari kamera belakang di mana resolusinya saya buat di Full HD 60 frame per second. Saya coba kecepatan fokusnya. Oke, termasuk responsif ya untuk kecepatan autofokusnya. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera belakang ultra steady saya aktifkan, yang artinya resolusinya Full HD 30 frame per second ya. Di situ mentoknya. Ini hasil perekaman video dari kamera depan yang dimana untuk ultra steady-nya saya matikan ya di Full HD 60 frame per second. Dan ini kondisi kalau membelakangi langit. Ini perekaman video masih kamera depan yang dimana ultra steady-nya saya aktifkan. Dan ini kondisi kalau membelakangi cahaya langsung ya, langit di atas. Ini masih perekaman video dari kamera depan, tapi di sini saya mengaktifkan yang namanya efek bokeh ya, betul banget. Jadi sebelum merekam baik itu dari kamera depan maupun kamera belakang, kamu bisa mengaktifkan efek bokeh atau ada juga bisa mengaktifkan yang namanya beauty. Itu tidak bisa digunakan secara bersamaan ya, harus pilih salah satu. Nah, ketika dua fitur tersebut diaktifkan, maka perekaman videonya ini hanya mentok di HD 720p ya. Lalu selain itu sebelum merekam video kamu juga bisa mengaktifkan yang namanya filter. Nah, kalau untuk filter ini ketika diaktifkan perekaman videonya hanya mentok pada Full HD 30 frame per second. Kepuasan selama saya menggunakan Infinix Zero 30 4G ini bertambah berkat daya tahan dari baterai 5000 mAh yang disematkan, termasuk bisa diandalkan.
Penggunaan santai saya ini ya, tanpa bermain game, terus kecerahan layar juga sering di bawah 50%, refresh rate 120 Hz, screen on time yang didapat ini bisa di atas 10 jam. Kalau disertai dengan bermain game 2 hingga 3 jam, screen on time yang bisa saya dapat ini sekitar 7 ataupun 9 jam. Sementara pengisian baterainya ini sudah supercharge 45 watt, membutuhkan waktu sekitar ya ini paling cepat 52 menit untuk mengisi baterai hingga penuh. Info tambahan, Infinix Zero 30 4G sudah menyematkan NFC dan gyroscope yang di bawah juga sudah hardware. Sekarang masuk kesimpulan nih. Selama saya menggunakan Infinix Zero 30 4G sekitar 2 mingguan ya, kekurangan yang saya temukan dari HP ini, dan ini terkadang mengganggu ya kondisi, khususnya saat saya hendak foto di kondisi low light, benar-benar ini kecerahan layar maksimalnya ini benar-benar menyilaukan mata, dan ya sedikit pasti di awal kaget lah gitu. Terus itu aja sih yang benar-benar memberikan gangguan selama saya menggunakan HP ini. Sisanya Infinix Zero 30 4G ini merupakan HP 3 jutaan terbilang komplit. Kamu mau beli HP 3 jutaan dengan desain bagus? Ini bagus. Layar yang kualitasnya juga bagus? Ini bagus. Daya tahan baterai bisa diandalkan? Termasuk bisa diandalkan. Terus apa? Kamera yang bagus. Ini juga masuk kategori kamera bagus di harga 3 jutaan kalau buat saya loh ya. Terus performanya bisa diandalkan. MediaTek GS99 termasuk masih bisa diandalkan. Ya mungkin kalahnya ada HP ini dari brand lain seperti update software hanya sekali untuk Androidnya, terus apa ya, belum 5G, itu sih semua tergantung kebutuhan masing-masing ya. 5G ya itu juga nggak terlalu penting-penting banget. Indonesia juga belum terlalu merata dan pergerakan 5G di Indonesia juga terbilang sangat lambat. Ya intinya juga nih, ataupun kesimpulan terakhir yang bisa saya sampaikan, di harga 3 juta saya sih berani ya merekomendasikan Infinix Zero 30 4G menjadi HP yang layak untuk dibeli. Kamu punya pendapat lain? Tulis saja pada kolom komentar. Kamu punya pertanyaan? Tulis juga pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sekali lagi buat kalian belum subscribe, ayo dong dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.